Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Waodemia Mukesa Halir dengan NIM 4121801025. Program Studi Administrasi Bisnis Terapan jurusan Manajemen Bisnis Politeknik Negeri Batam. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu dosen penguji. Lalu saya ingin berterima kasih juga kepada Bapak Rahmat Hidayat selaku dosen pembimbing proposal atau skripsi yang akan saya jalani ke depannya. Baiklah, di sini saya akan melakukan presentasi mengenai proposal skripsi yang akan saya jalani ke depannya dengan judul Analisis Service Quality, Consumer Behavior, Sales Promotion yang mempengaruhi Customer Satisfaction dan dampaknya terhadap repurchase intention. Studi kasus ini akan saya lakukan di layanan drive-thru restoran cepat saji McDonald's di kawasan Vaninde Sanctuary Batam. Untuk presentasi kali ini yang akan saya bahas antara lain ada latar belakang, masuk ke kajian hingga ke metode penelitian. Yang pertama ada pendahuluan untuk latar belakang. Latar belakang mengapa saya memilih McDonald's sebagai objek untuk penelitian yang akan saya lakukan, karena McDonald's itu merupakan restoran cepat saji terbesar nomor 3 di Indonesia menurut penelitian yang dilakukan oleh Roy Morgan pada tahun 2017 hingga 2018. McDonald merupakan restoran cepat saji yang paling banyak dikunjungi. Lalu drive-thru, mengapa saya ambil drive-thru? Karena untuk di Kota Batam sendiri, drive-thru terbilang masih sangat baru dan beberapa restoran yang punya layanan seperti ini hanya sedikit, khususnya di kawasan Vanindo, karena drive-thru sendiri juga menjadi ikonik di kawasan tersebut, di mana beberapa restoran cepat saji yang tersedia di sana mempunyai layanan drive-thru semua. Gitu. Jadi, mengapa saya memilih drive-thru? Karena saya ingin mengetahui apakah layanan yang diberikan perusahaan tersebut sudah sampai sesuai dengan tujuan dari perusahaan kepada konsumen. Saya juga mau mengetahui bagaimana sih consumer behavior atau perilaku konsumen pada saat melakukan atau pada saat layanannya berlangsung. Lalu saya juga ingin mengetahui bagaimana sales promotion, promosi yang dijalankan terhadap perusahaan, apakah 3 variabel tersebut dapat menciptakan kepuasan pelanggan. Lalu saya ingin juga mengetahui apakah dari 4 variabel tersebut dapat mempengaruhi repurchase intention atau niat beli ulang dari konsumen. Langsung saja masuk ke variabel yang pertama. Di sini ada service quality atau kualitas layanan. Jadi kualitas layanan menjadi hal utama bagi pelaku usaha dalam melayani konsumen, terutama untuk kasus layanan drive-thru sendiri, service quality menjadi hal yang paling krusial gitu, karena memang layanan ini adalah di mana perusahaan dapat menyediakan kegiatan atau fasilitas di mana konsumen tidak perlu turun kendaraan dalam hal memesan makanan. Ini sangat efisien untuk masyarakat Kota Batam, terkhususnya muda-mudi yang ingin breakfast mungkin atau makan siang tanpa harus turun dari kendaraannya. Lalu di sini ada consumer behavior, di mana consumer behavior ini adalah perilaku konsumen yang muncul setelah, sebelum, sedang, dan setelah melakukan layanan drive-thru. Lalu ada sales promotion, di mana kita akan mengetahui bahwa sales promotion ini apakah berpengaruh besar terhadap penjualan, serta menimbulkan kepuasan pelanggan terhadap individu konsumen, serta memunculkan niat pembelian ulang. Tuh, apakah ada dampaknya? Lalu ada customer satisfaction, yaitu kepuasan pelanggan sebagai aspek yang untuk menentukan keberhasilan terhadap keberlangsungan sebuah usaha. Yang terakhir itu ada repurchase intention, itu adalah pembelian kembali, di mana menggambarkan kesuksesan suatu layanan yang diterima oleh konsumen sehingga konsumen tersebut ada
mempunyai niat untuk melakukan pembelian ulang. Yang selanjutnya itu ada rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah di sini itu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap customer satisfaction. Tiga variabelnya itu adalah service quality, consumer behavior, dan sales promotion. Apakah berpengaruh terhadap customer satisfaction? Lalu ingin mengetahui juga apakah tiga variabel service quality, consumer behavior, sales promotion dapat mempengaruhi repurchase intention, serta ingin mengetahui juga seberapa besar pengaruh customer satisfaction terhadap repurchase intention. Lalu ada tujuan, di sini tujuannya sudah pasti untuk mengetahui bagaimana pengaruh tiga variabel tersebut masing-masingnya itu antara service quality, consumer behavior, serta sales promotion yang dapat mempengaruhi customer satisfaction hingga repurchase intention. Lalu yang terakhir, bagaimana pengaruh customer satisfaction terhadap repurchase intention. Selanjutnya itu ada manfaat dari penelitian ini yang nantinya itu terbagi dari dua, ada praktis dan teoritis. Untuk manfaat praktis sendiri, hasilnya ini diharapkan dari penelitian dapat digunakan sebagai acuan kepada restoran McDonald, khususnya di bagian Vanindo Sanctuary ya, untuk restoran dapat menyajikan layanan drive-thru mengenai pengaruh service quality, consumer behavior, sales promotion terhadap consumer satisfaction, dan memiliki dampak pada repurchase intention. Lalu ada manfaat teoritis, di mana manfaat ini nantinya dapat dijadikan sebagai bahan referensi, bahan perbandingan untuk penelitian sejenis di masa mendatang, serta mengembangkan literatur yang sudah ada. Selanjutnya ada batasan masalah. Di sini ada variabel-variabel serta subjek yang menjadi batasan dari penelitian ini. Untuk variabel eksogen itu ada service quality, consumer behavior, sales promotion. Lalu ada variabel endogen yaitu repurchase intention, serta variabel intervening atau variabel penghubung merupakan yaitu consumer satisfaction. Selanjutnya ada subjek. Untuk subjeknya sendiri, saya memilih masyarakat Kota Batam yang pernah minimal 2 kali melakukan pembelian McDonald's atau pembelian melalui layanan drive-thru McDonald's Vanindo Sanctuary. Selanjutnya masuk ke kajian teori, literatur, dan pengembangan hipotesis. Untuk kajian teori, yang pertama ada service quality. Itu menjadi komponen terpenting karena service quality mengandung informasi mengenai kepuasan pelanggan. 5 dimensi menurut Zetemel dan Berry tahun 98 itu ada reliability yang dinilai. Lalu ada responsiveness, lalu ada assurance, empathy, dan tangible. Nah, menurut Crosby tahun 79, dia menyatakan bahwa service quality is free, di mana biaya yang dibutuhkan untuk mewujudkan produk berkualitas jauh lebih kecil dibanding biaya yang ditimbulkan apabila restoran gagal dalam memenuhi standar kualitas. Jadi, Crosby menyatakan bahwa untuk membuat kualitas barang produk tersebut agar menjadi yang paling baik itu ongkos yang dikeluarkan lebih sedikit dibandingkan kita harus memperbaiki hasil dari kualitas yang tidak baik. Daripada kita harus memperbaiki hasil dari kualitas yang tidak baik. Lalu masuk ke variabel yang kedua, itu ada consumer behavior, X2-nya. Untuk tipe-tipe consumer behavior sendiri itu ada 4, ada complex buying, ada dissonance reducing buying behavior, ada habitual buying behavior, dan variety seeking behavior. Consumer behavior ini adalah kegiatan individu secara langsung yang terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan jasa drive-thru, serta adanya pengambilan keputusan pada persiapan dan penentuan kegiatan tersebut. Lalu ada perilaku konsumen ini juga diartikan sebagai perilaku yang diperlihatkan oleh konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, serta menghabiskan produk dan jasa yang mereka harapkan dapat memuaskan kebutuhannya. Selanjutnya itu ada sales promotion.
Sales promotion ini menurut Yubrianti itu promosi penjualan harus menarik serta mendapatkan atau mendorong minat konsumen serta membangkitkan keinginan dan menghasilkan tindakan. Nah, kegiatan ini bertujuan untuk menginformasikan suatu produk dan membujuk pembeli atau konsumen agar dapat membeli produk yang ditawarkan tersebut. Nah, dimensi sales promotion menurut Kotler dan Armstrong tahun 2008 itu ada iklan, promosi penjualan, penjualan personal, dan pemasaran langsung. Selanjutnya ada consumer satisfaction, di mana evaluasi consumer satisfaction ini secara sadar atau penilaian kognitif menyangkut apakah kinerja produktif relatif bagus atau jelek, lalu apakah produk bersangkutan cocok atau tidak cocok dengan tujuan pemakaiannya. Nah, untuk kepuasan konsumen sendiri, ini merupakan label yang digunakan oleh konsumen untuk meringkas suatu himpunan aksi atau tindakan yang terlihat terkait dengan produk atau jasa. Ini merupakan gagasan yang dikeluarkan oleh Susanti tahun 2012. Jadi apakah kepuasan pelanggan dapat didapatkan oleh masing-masing konsumen. Nah, untuk indikatornya sendiri menurut Irawan tahun 2002 itu dapat dilihat dari kualitas produk, kualitas pelayanan, emosional, harga, dan biaya. Lalu selanjutnya itu ada repurchase intention, di mana perilaku pelanggan ini dapat merespon positif terhadap apa yang telah diberikan oleh suatu perusahaan dan berminat untuk melakukan kunjungan kembali atau mengkonsumsi kembali produk perusahaan tersebut. Menurut Gunarso tahun 2005, repurchase intention ini mengartikan bahwa sesuatu yang pribadi dan berhubungan dengan sikap. Menurut Heru, keputusan pembelian ini menimbulkan niat serta respon yang sangat positif terhadap pelayanan yang telah diterima, lalu melakukan niat untuk beli ulang atau pembelian berulang. Lalu di sini ada kajian literatur. Selanjutnya itu ada kajian literatur. Di sini ada 12 kajian literatur, yaitu yang pertama Handy. Andi Cipto, Rezi Erdiansyah tahun 2020 dengan judul The Effect Sales Promotion Service Quality Preserve Value on Repurchase Case Study of Original Levi's Store in Jakarta. Untuk variabelnya sendiri atau ada sales promotion, service quality, preserve value, dan repurchase. Alat analisis yang digunakan adalah bootstrapping method dan hasil penelitian ini menegaskan bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara sales promotion pada repurchase dan adanya pengaruh service quality pada repurchase. Lalu ada Bunga Aditi tahun 2019 dengan judul Innovation Product and Halal Labelization in Buying Repurchase, di mana variabelnya itu ada product innovation, halal labelization, serta price dan buying. Alat analisis yang digunakan itu multiple linear regression. Hasil penelitiannya menunjukkan adanya pengaruh positif yang signifikan terhadap repurchase buying pada produk innovation dan halal labeling. Lalu yang ketiga itu ada Istiqomah Meyastri Dodi Devian tahun 2016, di mana analisis faktor-faktor yang mempengaruhi dividen dengan menggunakan analisis jalur, studi kasus, data IDX, LQ45 tahun 2016. Laba restoran, variabelnya itu antara lain laba restoran, penjualan hutang modal, total aset, turnover, return on equity, firm size, net profit, margin, book value per share, dan price earning ratio. Yang digunakan alat analisisnya adalah PET analisis. Lalu hasil penelitian ini menunjukkan pola hubungan antar variabel dengan pengaruh langsung dan tidak langsung. Dan ini berpengaruh langsung. Yang berpengaruh langsung itu ada hutang, total aset, turnover, return of equity, dan sebagainya. Lalu ada Johan tahun 2017 dengan judul Service Quality terhadap Repurchase Intention dengan Customer Satisfaction sebagai variabel intervening pada nasabah PT Bank Sentral Asia Tbk, studi kasus di KCU Darmo di Surabaya. Untuk
variabelnya sendiri itu ada service quality, customer satisfaction, dan ada repurchase intention. Alat analisis yang digunakan itu path analysis atau analisis jalur. Lalu ada hasil penelitian menyimpulkan bahwa service quality menjadi faktor penting yang dibutuhkan untuk terus berkembang dan mempengaruhi customer satisfaction dapat peran dalam meningkatkan repurchase intention. Selanjutnya ada Ivan Faisal Anhar tahun 2016 dengan judul Pengaruh Service Quality terhadap Repurchase Intention dengan Customer Satisfaction sebagai variabel mediasi pada maskapai penerbangan Citylink. Ini studi kasus pada mahasiswa-mahasiswa S1 Universitas Brawijaya Malang. Untuk variabelnya sendiri ini ada service quality, customer satisfaction, lalu ada repurchase intention. Alat analisisnya juga path analysis, dan hasil analisis yang diperoleh itu adanya hubungan positif dan signifikan antara service quality terhadap customer satisfaction. Selanjutnya itu ada Freda Habib Yulianti Kekedeci Ratnasari pada tahun 2020 dengan judul Pengaruh Kinerja Karyawan dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Pengguna Jasa Drive-thru tahun 2020. Untuk variabelnya sendiri ada kinerja karyawan, kualitas pelayanan, hingga kepuasan pengguna. Untuk alat analisis yang digunakan ini ada analisis regresi linear sederhana. Dia juga menggunakan alat analisis regresi linear berganda, korelasi sederhana, serta korelasi ganda. Untuk hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial terdapat pengaruh signifikan antara kualitas pelayanan terhadap kepuasan pengguna jasa. Selanjutnya ini ada Zahriatul, pengaruh service quality, dan customer satisfaction serta dampaknya pada customer loyalty perbankan syariah. Di mana variabelnya itu ada service quality, customer satisfaction, dan customer loyalty. Untuk alat analisisnya itu menggunakan alat analisis struktural equation model atau SEM. Hasil penelitiannya untuk hipotesis pertama diperoleh penjelasan bahwa service quality berpengaruh positif terhadap customer satisfaction. Yang selanjutnya itu ada Muhammad Awaludin tahun 2020 dengan judul Pengaruh Service Quality dan Customer Value terhadap Repurchase Intention dengan Customer Satisfaction sebagai variabel intervening. Alat analisisnya itu ada path analysis, dan hasil penelitian yang didapat itu ada service quality memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap customer satisfaction. Selanjutnya ini ada pengembangan hipotesis. Di sini ada bentuk kerangka pengembangan hipotesis atau kerangka pikiran, termasuk analisis jalur ya, service quality sebagai variabel X1, lalu ada X2, X3 yang mempengaruhi hubungan 1, hubungan 2, hubungan 3 ke customer satisfaction, lalu terakhir ke repurchase intention. Untuk selanjutnya ini ada metode penelitian. Metode penelitian ini dengan metode kuantitatif ya, bertujuan untuk menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang akan diteliti nanti serta hubungan antar satu variabel dengan variabel lainnya dengan menggunakan path analysis dan pengolahan data yang dibantu oleh SPSS. Selanjutnya di sini ada operational variable. Yang pertama ini ada service quality sebagai variabel X1. Saya mengambil dari Parasurama dan Zaitamal serta Berry tahun 98, di mana service quality ini adalah ukuran seberapa baik suatu layanan menurut kecocokan dengan harapan pelanggan. Untuk dimensi variabelnya sendiri ada tangible, reliability, assurance, dan empati. Masing-masingnya terdapat indikator-indikator yang mendeskripsikan dimensi variabelnya. Lalu yang kedua ada consumer behavior atau variabel X2. Ini saya mengambil dari Kotler dan Keller tahun 2008, di mana consumer behavior ini merupakan studi yang mempelajari individu, kelompok, maupun organisasi dalam memilih, membeli, menggunakan, dan mengevaluasi produk untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka atau konsumen. Untuk dimensi variabelnya ini ada complex buying behavior, reducing, habitual, variety, dan indikatornya yang dapat
jelaskan bahwa dari dimensi variabel tersebut. Selanjutnya ada sales promotion sebagai variabel X3. Menurut Kotler dan Armstrong tahun 2008, sarana promosi merupakan paduan antara spesifik iklan jualan, promosi penjualan, hubungan masyarakat penjualan personal, dan sarana pemasaran langsung yang digunakan restoran untuk mengomunikasikan nilai pelanggan secara persuasif dan membangun hubungan pelanggan. Yang pertamanya ada dimensi variabel itu ada iklan, promosi penjualan, lalu ada penjualan personal dan pemasaran langsung. Dan ada pula indikator-indikator yang menjelaskan dari dimensi variabel tersebut. Lalu ada variabel customer satisfaction atau variabel intervening. Ini menurut Hindi Irawan tahun 2002, itu ada faktor yang sering digunakan dalam mengevaluasi kepuasan terhadap sesuatu produk, antara lain keandalan, kesesuaian dengan pesanan, kemampuan melayani, estetika, dan kualitas yang dipersiapkan. Dimensi variabelnya sendiri ini ada kualitas produk, kualitas pelayanan, emosional, harga, dan biaya. Dan serta ada indikator yang menjelaskan dimensi variabel tersebut. Yang terakhir ada repurchase intention sebagai variabel Z. Menurut Heru tahun 99, perilaku masa lampau yang dapat mempengaruhi minat secara langsung dan perilaku mengonsumsi ulang pada waktu yang akan datang. Jadi keputusan pembelian berulang ini ada beberapa indikator yang mempengaruhi. Selanjutnya ada jenis data. Untuk jenis data sendiri terbagi menjadi dua, ada primer dan sekunder. Jenis data yang didapat untuk penelitian ini menggunakan survei, kuesioner, dan pra-riset. Lalu ada sekunder, saya dapatkan dari studi pustaka, artikel, serta jurnal-jurnal yang atau artikel yang telah saya cari. Selanjutnya ini ada uji instrumen. Uji instrumen di sini ada validitas serta reliabilitas, di mana validitas di sini untuk mengukur ketepatan dan validitan pertanyaan yang digunakan dalam kuesioner. Lalu ada reliabilitas untuk mengukur kepercayaan terhadap instrumen kuesioner, di mana akan memberikan hasil yang konsisten walaupun dicoba beberapa kali. Di sini ada waktu penelitian yang akan saya lakukan. Lalu di sini ada lokasi dan objek penelitian. Lokasinya saya memilih McDonald di kawasan Vanindo Sanctuary Batam Center. Media yang akan saya gunakan itu di sosial media antara lain WhatsApp, Instagram, Twitter, serta Facebook. Lalu ada alat survei. Saya menggunakan kuesioner Google Form. Lalu di sini ada objek, tentu saja variabel X1, X2, X3, serta variabel penghubung atau variabel X, variabel Y, dan variabel Z. Untuk teknik penetapan jumlah sampel, saya menggunakan rumus Cochrane. Menurut saya, rumus ini yang paling cocok untuk saya dalam melakukan penelitian ini, karena penelitian ini populasinya yang belum tentu. Populasinya itu untuk jumlahnya yang belum tentu dan belum jelas. Sehingga total responden yang didapat itu ada 96,04 orang, lalu saya bulatkan menjadi 100 responden. Untuk teknik penarikan sampel sendiri, kriterianya itu berdomisili Batam, sudah pasti, lalu usia produktif minimal 17 tahun, lalu ada minimal 2 kali pernah melakukan pembelian McDonald layanan drive-thru. Untuk jenis sampelnya ini saya menggunakan purposive sampling, yaitu pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu sesuai dengan kriteria yang saya inginkan. Lalu ada teknik pengumpulan data. Untuk teknik pengumpulan data sendiri saya menggunakan kuesioner yang berisi pertanyaan terkait penelitian. Untuk kriteria dan skornya saya menggunakan sangat tidak setuju hingga sangat setuju dengan skor penilaian 1 hingga 4. Lalu ada teknik pengolahan data, mulai dari menentukan populasi, untuk membuat rumusan masalah, menentukan landasan teori, merumuskan hipotesis, melakukan pengumpulan data, pengembangan instrumen, pengujian instrumen, hingga analisis data dan membuat kesimpulan.
Ya, selanjutnya ada teknis analisis data, di mana teknik analisis data ini ada deskriptif dan inferensial. Untuk deskriptif sendiri ini adalah penggambaran keadaan objek yang diteliti dengan memberikan kesimpulan umum seperti identitas, nilai mean, median, dan lain-lain. Ya, kalau inferensial ini adalah teknik yang digunakan untuk menganalisis data, sampel, dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Selanjutnya ada uji asumsi klasik, itu ada normalitas, heteroledasitas, multikoliniaritas. Normalitas ini untuk menguji model regresi yang digunakan apakah terdistribusi secara normal. Lalu untuk heteronya sendiri itu mengetahui ketidaksamaan varian dan residual atau pengamatan ke pengamatan lain. Lalu ada multikoliniaritas ini untuk melihat apakah ada hubungan atau tidak antar variabel independen. Lalu ada uji hipotesis, ada uji T dan uji F untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap dependen secara parsial dan mengetahui apakah semua variabel independen tersebut dapat mempengaruhi variabel dependen secara simultan. Di sini ada teknik analisis data. Berdasarkan analisis jalur di atas, maka secara teoritis model kausal yang akan diuji saya nantinya itu sebagai berikut: service quality dan sales promotion serta consumer behavior terhadap customer satisfaction. Lalu ada repossess intention yang dipengaruhi oleh customer satisfaction dan service quality dan sales promotion dan consumer behavior tentunya. Baiklah, sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.